Mendidik anak sejak kecil tentang keislaman merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua. Kewajiban itu tidak berhenti hingga sang anak menginjak usia balik dan berakal. Dalam kitab Fathul Muin karya Zainuddin Al-Malibari disebutkan bahwa kewajiban pertama yang harus diajarkan oleh orang tua adalah 2 kalimat syahadat dan ibadah sholat, jika anak tersebut sudah berumur 7 tahun. Bahkan jika sang anak sudah berumur 10 tahun tetapi belum juga sholat, maka orang tua diperbolehkan untuk memukulnya, tentunya dengan pukulan yang lembut dan tidak mengandung unsur kekerasan serta menyakiti. Artinya, setiap orang tua dan orang yang menduduki posisinya seperti wali dan pemilik budak wajib memerintahkan anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat, sekalipun pelaksanaannya dengan jalan qadha, dan dengan seluruh syarat-syaratnya ketika ia genap berumur 7 tahun, sekalipun ia sudah mumayyiz bisa membedakan yang baik dan buruk sebelum itu. Anjuran di sini seyogianya disertai dengan kata perintah. Bahkan para orang tua tersebut dianjurkan wajib untuk memukul anak-anak itu dengan pukulan yang tidak menyakiti karena meninggalkannya ketika mereka sudah berumur genap 10 tahun berdasarkan hadis sahih, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika sudah berumur 10 tahun jika meninggalkannya. Sebagai aplikasi dari anjuran tersebut, kita kerap melihat di tengah-tengah masyarakat adanya sebagian orang tua yang membawa anak-anak mereka setiap kali melaksanakan sholat jamaah ke masjid. Permasalahan tidak akan muncul jika anak yang bersangkutan telah berakal dan bersih baik badan maupun pakaiannya. Namun bagaimana kalau anak yang dibawa itu masih balita dan mengenakan pembalut popok yang mungkin saja mengandung kotoran? Pertanyaannya, apakah sah sholat orang tua yang seperti ini karena membawa najis dalam sholatnya? Sudah dimaklumi bahwa di antara syarat sah sholat adalah suci anggota badan dari hadas baik kecil maupun besar dan najis. Termasuk dalam kategori ini juga tidak membawa sesuatu barang atau benda yang dilekati najis atau kotoran. Adapun balita yang mengenakan popok, jika sudah dipastikan popoknya berisi kotoran dengan ditandai oleh bau yang menyengat ataupun kondisi popok yang sudah berat, maka seyogianya ia tidak dibawa sholat, karena hal tersebut bisa mengakibatkan sholat orang tua yang membawanya, menggendongnya tidak sah karena dianggap tengah membawa najis. Namun jika tidak diyakini atau dipastikan adanya najis di popok tersebut dengan bukti popoknya baru diganti dan popok yang masih ringan dan tidak terisi kotoran, maka hal tersebut tidaklah masalah sekalipun sebenarnya kemaluan anak tersebut dilekati najis yang tidak terlihat. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membawa Umamah, cucu perempuan beliau ketika sholat bersama kaum muslimin. Seandainya sholat orang yang membawa anak tersebut otomatis dihukumi batal karena membawa najis, maka tentulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menggendongnya ketika itu. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Said Ibn Muhammad Al-Hadrami Asy-Syafi'i dalam kitabnya Syarhul Muqaddimah Al-Hadramiyah atau terkenal Busiral Karim bi Syarhi Masailit Ta'lim sebagai berikut. Artinya, adapun membawa orang yang hidup anak-anak dalam sholat, maka tidak masalah jika tidak diketahui adanya najis secara nyata terlihat. Begitu juga, tidak perlu diteliti keberadaan najis yang tidak terlihat karena mengikuti perbuatan Rasul yang membawa Umamah, cucu perempuan beliau sewaktu melaksanakan sholat. Karena,
Najis yang tidak terlihat tersebut tidak mempunyai hukum apa-apa hingga ia menempel pada bagian tubuh yang tampak atau menempel pada bagian yang tampak zahir lainnya, seperti pakaian dan lain-lain. Dengan demikian, sebagai orang tua, kita harus pintar-pintar dalam mengajari anak khususnya untuk sholat jamaah di masjid. Jika popoknya terasa berat dan berisi kotoran, sebaiknya jangan dibawa karena hal tersebut berpotensi membatalkan sholat kita sendiri dan sekaligus mengganggu orang lain yang kebetulan berada berdekatan dengan kita. Namun jika popoknya baru diganti dan diyakini kalau sang anak tersebut belum buang air di sana, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam.